Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hijriati MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah seni pembelajaran anak usia dini, dan juga teman-teman sekelas yang kami banggakan. Baiklah teman-teman, jadi hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pendekatan Bank Street. Namun sebelum itu, izinkan saya selaku perwakilan kelompok 6 untuk mengenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama, ada saya sendiri yaitu Radiatul Munawarah dengan NIM 1802148. Selanjutnya ada Cut Akalili Esmeliala dengan NIM 1802149. Selanjutnya ada Ihraini dengan NIM 1802150. Selanjutnya ada Kasminta dengan NIM 1802153. Baiklah teman-teman, saya Radiatul Munawarah ingin menjelaskan tentang Bank Street. Di pembahasan kali ini kami akan menjelaskan tentang yang pertama, sejarah dan filosofi Bank Street, prinsip-prinsip dasar, kurikulum dan kegiatan, fokus utama, peran guru, lingkungan pembelajaran, penilaian, kesamaan pendekatan Bank Street dan developmental approach. Selanjutnya tentang sekolah di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan filosofi Bank Street. Model ini dikembangkan oleh Sprague Mitchell pada tahun 1878 sampai 1967. Caroline Pratt dan Harry Jones dengan mendirikan Play School yang disebut sebagai sekolah pengasuh pertama Amerika Serikat. Pendekatan pembelajaran pada model Bank Street adalah anak-anak merupakan pembelajar, pencoba, penjelajah, dan artis yang aktif. Anak-anak belajar dalam interaksinya dengan lingkungan. Model ini kadang-kadang disebut dengan pendekatan interaksi perkembangan. Filosofi Bank Street. Filosofi model ini adalah perkembangan kognitif dan efektif tidak terjadi secara terpisah, tetapi saling berhubungan. Tujuan pembelajaran model Bank Street adalah yang pertama, mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak mencakup fisik, emosi, sosial, dan kognitif. Yang kedua, berbagi tanggung jawab dengan anak dan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi dan motivasi untuk menggunakan kemampuan anak. Yang keempat, mengembangkan kemandirian dan pribadi anak. Yang kelima, mengembangkan hubungan sosial dengan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan. Dan yang terakhir, mengembangkan kreativitas dan mempromosikan integritas dan hubungan. Tokoh yang mengembangkan pendekatan Bank Street. Pendekatan Bank Street dikembangkan oleh Lucky Sprague Mitchell, Caroline Pratt, Harry Johnson pada tahun 1878 sampai 1967. Berawal dari Nursery School, bagian dari Biro Eksperimen. Pendidikan pendekatan Bank Street ini dipengaruhi oleh kajian John Dewey yang meyakini bahwa kekuatan pendidikan untuk mempengaruhi dan meningkatkan masyarakat. Teman-teman, setelah kita mengetahui tentang tujuan pembelajaran dari Bank Street, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar pendekatan Bank Street. Pendidikan dari pendekatan Bank Street mendorong perkembangan anak secara keseluruhan untuk bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, mengembangkan kompetensi dan motivasi untuk mengembangkan kemampuan. Poin ketiga, mengembangkan rasa berkomunikasi sosial dan kepedulian dengan lingkungan. Yang keempat, mendorong kreativitas. Yang kelima, perkembangan berawal dari simpel ke kompleks. Selanjutnya, sifat individual terjadi secara kontinu. Selanjutnya, pendekatan perkembangan memerlukan waktu yang lama
dari hal-hal baru yang dipelajari anak. Selanjutnya, mempunyai motivasi dalam dirinya untuk secara aktif terlibat dengan diri anak terbentuk dari pengalaman dengan orang lain dan objek dari berinteraksi. Dan poin terakhir, pertumbuhan dan perkembangan melibatkan konflik antara individu dan orang lain. Kurikulum dan kegiatan pendekatan Bangstreet secara eksplisit atau implisit, teori atau filosofi pendidikan apapun pasti mengandung pandangan pembelajaran, pertimbangan hubungan antara pembelajaran dan pengajaran, pernyataan dan tentang pengetahuan apa yang dianggap paling pantas untuk diketahui. Untuk belajar dari pengalaman, anak-anak harus terlibat secara langsung dan aktif dengan lingkungan sosial dan fisik. Ditawari beragam kesempatan untuk melihat, menyimak, menyentuh, mencium, merasakan dunia mereka. Yang pertama, terfokus pada tema yang paling menarik bagi anak. Kedua, masyarakat merupakan pendidikan, lingkungan pendidikan. Yang ketiga, seni dan ilmu, sentra pengalaman dan aktivitas yang membantu anak menemukan makna dan di dunia sekitar. 4. Bermain dengan material yang bersifat buka tutup. 5. Balok, air, kayu, kertas, materi-materi seni dan tanah liat. 6. Bebas memilih permainan yang diinginkan. 7. Didorong untuk belajar dengan cara mereka sendiri. 8. Bermain merupakan jantung dari pendekatan interaksi perkembangan mereka. Selanjutnya ada struktur program model Bangstreet. Kurikulum didasarkan pada ide bahwa anak dapat belajar tentang dunia manusia. Mereka dapat membuat definisi dari apa yang mereka temui. Bangstreet berfokus pada tema-tema besar yang menarik pada anak. Penjelajahan tentang bagaimana, apa, dan mengapa hal-hal yang berkaitan dengan fisik dan sosial, serta pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan asal sesuatu. Ada 5 mata pelajaran pokok, antara lain antropologi, sejarah, ilmu politik, ekonomi, dan ilmu bumi. Diintegrasikan dalam kegiatan-kegiatan di kelas. Masyarakat adalah lingkungan pendidikan. Seni dan ilmu alam dijalani dalam pengalaman dan kegiatan-kegiatan. Ilmu sosial untuk membantu anak-anak menemukan makna dalam dunia sekelilingnya. Di dalam kelas, anak bermain dengan alat permainan yang dapat diubah-ubah bentuknya seperti balok, air, benda-benda seni, dan plastisien. Anak-anak bebas memilih alat-alat permainan, bekerja sendiri atau berkelompok. Anak-anak didorong untuk belajar dengan caranya mereka sendiri. Ada juga aktivitas-aktivitas kelompok yang umumnya seperti memasak, rekreasi, bermain di luar ruangan, mendengarkan musik, atau diskusi kelompok. Bermain adalah inti interaksi perkembangan. Bermain dipandang sebagai alat utama untuk pembelajaran bagi anak untuk membangun kembali pengetahuan mereka. Selanjutnya ada fokus utama pendekatan Bangstreet. Perkembangan bukan suatu yang terjadi pada anak, melainkan hasil dari interaksi anak di dunia sosial dan fisik. Dalam perkembangan anak, perhatian diberikan kepada perkembangan, yaitu kompetensi, individualis, dan sosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhraini, NIM 1802-150 dengan MK Seni Pembelajaran Anak Usia Dini dengan kelompok 6. Baik, saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam pendekatan Bangstreet. Nah, di dalam ruang kelas adalah situasi belajar di mana guru menjadi mata rantai antara dunia dan minat dan pengalaman pribadi anak. Guru harus mengetahui banyak tentang isi studi sosial bukan untuk memberi informasi pada anak, tetapi sebagai pedoman dalam mengajukan pertanyaan yang bermakna untuk merencanakan kesepakatan pengalaman anak untuk menilai perkembangan studi tersebut. Nah,
Di sini guru memahami perkembangan anak, guru memiliki potensi dasar pengetahuan. Yang ketiga, guru memiliki dan menyusun materi-materi untuk siswa. Dan yang keempat, guru mengetahui anak secara individual. Dan yang kelima, guru sebagai fasilitator. Nah, saya akan menjelaskan tentang peran guru. Di dalam peran guru, di dalam model Bangstreet, peran guru antara lain: 1. Menciptakan lingkungan belajar fisik dan psikis. Yang kedua, membangun suasana saling mempercayai antara guru dan murid. Yang ketiga, memilih dan menyusun benda-benda yang membangkitkan inisiatif dan kemandirian anak. Yang keempat yaitu fasilitator yang bertanggung terhadap setiap anak. Yang kelima, membangun atmosfer hubungan bekerja sama. Nah, saya akan menjelaskan tentang lingkungan pembelajaran dalam pendekatan Bangstreet. Nah, yang pertama, kelas adalah lingkungan yang dinamis yang menerima peran serta aktif, bekerja sama dan mandirian dan kegeragaman dalam ekspresi dan komunikasi. Yang kedua, alokasi ruang, memberikan tempat yang cukup untuk permainan, sandiwara, menyusun balok, dan pertemuan kelompok, serta ruang untuk bekerja sendiri atau dalam kelompok kecil. Nah, yang ketiga, bagian tetap kehidupan harian kelas adalah menciptakan lingkungan yang merangsang keterampilan membaca dan menulis dengan banyak kesepakatan. Kesamaan pendekatan Bangstreet dan developmental approach praktik ada beberapa poin, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, pendekatan pada bermain. Yang kedua, konsep peran aktif anak dalam membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui interaksi dengan bahan-bahan dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, mempertimbangkan seluruh anak, bahwa setiap anak itu unik. Yang keempat, pentingnya keterlibatan keluarga beserta komunikasi antara anak dan keluarga. Yang kelima, guru berperan penting sebagai pengamat dan fasilitator dalam pembelajaran. Nah, sekolah-sekolah yang menggunakan model-model Bangstreet di Indonesia, penggunaan model Bangstreet telah di taman kanak-kanak dan lembaga pendidikan anak usia dini lainnya dengan menggunakan pembelajaran tematik sebagai model kurikulumnya. Namun model ini tidak menggunakan nama-nama khusus seperti model Montessori. Baiklah teman-teman, demikianlah yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.